إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, mempelajari pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Ya, kita menggunakan kitab yaitu Ad-Durrah Al-Qutaimiyah. Kita sudah selesai di kaidah yang kedua. Yang disebutkan di ayat kedua adalah ad-dararu yuzal. Masuk kaidah ketiga, itu al-adatu muhakkamah. Kita tulis kaidah ketiga, al-qaidah as-salisah, yaitu bunyi kaidahnya al-adatu muhakkamatun. Itu al-qaidah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Al-adah itu sesuatu yang berulang, yang sudah diterima oleh manusia, yaitu adat. Di bahasa kita kan adat, dia kebiasaan, ya. Adat atau kebiasaan, punya adat demikian, punya kebiasaan demikian, ya. Jadi disebutkan ini adat di sini al-halatul lati tatakarraru indanas ala nahjin yakunu maqbulan inda zawi attiba'i as-salimah. Itu keadaan yang satu keadaan yang berulang yang dilakukan oleh manusia dalam satu bentuk yang itu diterima oleh jiwa yang masih fitrah, masih normal. Ya, al-adah ini mirip dengan al-uruf, ya. Kan tapi adah ini bisa maknanya khusus, bisa umum. Nah, kalau uruf itu am, ya. Al-adah ini bisa nanti bisa khosoh, bisa amah. Kalau al-uruf ini hanya aman. Makna dari kaidah ini al-adah muhakkamah, atau sebelumnya muhakkamah itu hakimah, yaitu dinisbatkan kepadanya hukum, bisa menjadi sandaran dalam menetapkan hukum, ya. Bisa menjadi pertimbangan atau sandaran dalam menetapkan hukum, sandaran hukum. Itu adat, kebiasaan itu bisa menjadi dasar pertimbangan hukum. Makna dari kaidah anal adata takunu hiya al marji fi isbatil ahkam wa tahdidiha idza lam yarid laha dhabitun fi syar'i, ya. Mana dari kaidah ini adalah bahasanya adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum dan membatasinya jika tidak ada ukuran ketentuan dalam syariat. Jika tidak ada ketentuan atau ukuran dalam syariat. Qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-fuqaha, para fuqaha mengatakan
kullu ma warada bi asy-syar'u mutlaqa wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yarji'u fi ilal urfi. Semua yang ada dalam syariat yang disebutkan secara mutlak, tidak ada ukurannya, tidak ada ketentuannya dalam syariat, tidak ada pula ketentuannya dalam bahasa, maka dikembalikan pada uruf, ya. Dikembalikan pada uruf. Ya, dasar dari kaidah ini, ya, dia ada di Al-Qur'an, juga ada yaitu As-Sunnah Nabawiyah. Di Al-Qur'an diantaranya bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah al-af'a, yaitu yang memaafkan, dan perintahkan dengan sesuatu yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka di situ ada kata-kata urf, ya. Maka di sini menurut As-Sam'ani, al-muradu yang dimaksud adalah ma ya'rifun nas wa yata'arafunahu fima bainahum. Wa'mur bil urf, perintahkan dengan sesuatu yang ma'ruf itu maksudnya adalah yang diketahui manusia, orang-orang, dan sudah saling mengetahui di antara mereka. Maksudnya adalah, kata Ibnu Atiyah, maknanya adalah semua yang telah diakui atau diketahui oleh jiwa manusia yang di situ tidak ada dalam syariat, ya, tidak ditetapkan batasan-batasan dalam syariat. Kemudian dalil lain, ya, ada perkataan Nabi SAW atau dinisbatkan mauquf pada Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Ya, sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin itu maka adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat An-Nisa 19 juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi kan suami diperintahkan mempergauli istri, yaitu memperlakukan istri, bergaul dengan istri dengan cara ma'ruf. Enggak disebutkan yang ma'ruf itu seperti apa. Wah, ketentuan seperti ini, enggak. Maka itu bisa dikembalikan pada urufnya, ya, yang baik, ya. Bergaulilah dengan cara yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ini hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ja'at Hindun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun wala yunfiqu alayya wa waladi ma yakfini afa akhudhu min malihi wala yash'ur. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini laki-laki yang pelit, tidak beri nafkah pada diriku dan anakku yang mencukupi. Apakah saya boleh kemudian mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Nah, karena punya hak untuk dinafkahi, tapi tidak dinafkahi sebagaimana mestinya. Maka Nabi SAW menjawab, khudhi ma yakfiki, ya, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, ya, yang bisa mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan yang ma'ruf. Ya. An-Nawawi mengatakan di Syarah Sahih Muslim, fihi i'timadul urfi fil umuri allati laisa fiha tahdidun syar'iyyun. Ini adalah, di sini ada dalil menunjukkan bahasanya i'timad, yaitu bersandarkan, berpatokan pada uruf, pada hal-hal yang di dalam syariat tidak ditetapkan. Nah, tadi kan begini, ya, Hindun tadi bertanya pada Nabi SAW, boleh nggak saya ngambil hartanya Abu Sufyan?
yaitu suamiku, dia enggak memberi nafkah dengan semestinya. Nabi SAW mengatakan, ya ambil yang mencukupimu dan anakmu dengan bil ma'ruf, ya, yang dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan urufnya. Nah, Nabi SAW tidak mengatakan ambil berapa dirham, enggak. Ya. Terus bagaimana nih? Patokannya berapa? Maka dikembalikan pada uruf. Karena syariat tidak menetapkan, Nabi SAW tidak menyebutkan ukurannya berapa yang diambil. Jadi sehingga dikembalikan pada uruf, pada uruf yang ada. Kemudian sabda Nabi SAW, kalau hadis tadi, ya, Hindun tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang lain, Nabi SAW sabda, la tuqaddimu Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Nah, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau dua hari, kecuali yaitu seseorang yang sudah biasa puasa, maka hendaklah dia puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, di antara penerapan kaidah ini, yang pertama, bahasanya di bab hukum menambal bejana dengan perak, ini hukumnya haram kalau dia tambalannya banyak hanya untuk hiasan, tidak ada keperluan karena pecah atau patah. Nah, kemudian makruh jika banyak, besar, ya, jika besar, ya, tapi ada kebutuhan, misalnya pecah, ya, patah. Atau makruh juga ketika tambalan dengan perak ini untuk hiasan saja, tapi kecil. Tadi disebutkan, ya, jika tambalannya besar, jika tambalannya kecil. Nah, besar kecilnya dari mana? Maka ini besar kecil sesuai dengan uruf. Ya, kalau sebegitu itu, sebesar itu, menurut uruf itu besar atau kecil. Ya, di sini dikembalikan pada apa? Urufnya yang ada. Ya. Tadi dikatakan kalau misalnya bejana atau wadah ditambal dengan perak, kalau nggak ada kebutuhan cuma untuk hiasan, kalau besar haram. Ya. Nah, besar itu seperti apa? Dikembalikan pada uruf. Kecil seperti apa? Dikembalikan pada uruf. Kemudian tentang menghidupkan tanah mati, yaitu sifat ihya'il mawat, secara syariat juga nggak disebutkan ketentuannya, ukurannya seperti apa sehingga dia bisa menguasai atau memiliki tanah tersebut. Ya. Secara bahasa juga nggak ada, maka dikembalikan pada uruf sehingga nanti berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan menggunakan tanah tersebut dan sesuai dengan perbedaan tempat tanah yang dihidupkan tadi. Misalnya nih, dia menemukan tanah mati, mau dibangun rumah, maka apakah seorang itu dianggap menghidupkan tanah mati, ya, dengan semata-mata diberi batu satu atau bagaimana? Nah, kalau ingin dibangun rumah, ini diantaranya para fuqaha memberikan gambaran batasan-batasan, tapi semuanya asalnya dikembalikan pada uruf. Maksudnya kalau dia sudah membangun seperti apa bentuknya, oh berarti dia ingin sudah menghidupkan tanah mati karena ingin membangun rumah. Misalnya disyaratkan diberi pagar, ada batu batanya, ada kayunya, ya. Kemudian misalnya ada atapnya, pasang pintu. Nah, itu berarti sudah sesuai adat kebiasaan, ini mau dibangun rumah. Nanti kalau mau menghidupkan tanah mati ini ingin dipakai untuk kandang, beda lagi. Ya, misalnya tidak mesti harus diberi atap, cukup diberi pagar. Nanti beda lagi kalau tanah mati ingin menghidupkan untuk apa? Untuk kebun, untuk sawah, ini beda lagi. Ya. Mungkin nanti bisa tanahnya dibalik, kemudian ada saluran-saluran air. Nah, teranggap dia menghidupkan tanah mati sesuai dengan urufnya. Ya, kalau ingin bangun rumah, urufnya bagaimana? Teranggap dia ada pekerjaan-pekerjaan atau tindakan yang itu menunjukkan ingin bangun rumah atau ingin bangun kandang dan seterusnya.
Kemudian contoh yang lain yaitu berpisah dalam majelis akad. Jadi seorang ketika jual beli ya, itu punya hak khiyar majelis selama masih dalam yaitu apa? Majelis akad, belum terpisah. Nah, kapan dianggap terpisah? Maka ini juga kembali kepada uruf ya. Sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan adatnya. Sesuai dengan adatnya bagaimana? Misalnya nih kalau rumahnya kecil, dia kios kecil, ya dia kapan dianggap berpisah? Ya kalau dia sudah keluar ya. Kemudian kalau tempatnya besar, terbuka di pasar yang luas, maka apa ini teranggap terpisah majelisnya adalah dengan misalnya dia sudah berbalik arah ya, kemudian melangkah beberapa langkah, sudah berpisah. Jadi sehingga beda-beda ya, beda-beda. Kemudian contoh yang lain, sholat itu tidak batal kalau dia berbicara dalam keadaan lupa atau jahil, tidak tahu. Berbicara kalau perkataan sedikit. Jadi kalau dia lupa dalam sholat kemudian ngomong tapi sedikit, maka nggak batal. Kalau banyak batal. Nah, sedikit dan banyak dari mana? Syariat nggak menetapkan. Nah, kembali ke uruf, yaitu para fuqaha memberikan batasan sekitar 6 kata secara uruf atau kurang dari itu. Kemudian di antara contoh yang lain adalah usia minimal haid ya, kemudian apalagi usia minimal haid, banyak minimal darah haid keluar ya, darah nifas dan suci mayoritasnya. Ini juga kembali kepada adat kebiasaan, pada asalnya adalah demikian. Kemudian di antaranya adalah juga berkaitan dengan apakah satu barang tersebut ya, kalau ingin diperjualbelikan sama jenis, ini barangnya ditimbang atau ditakar ya, maka disesuaikan dengan apa? Di masa Nabi SAW. Oh, di masa Nabi gandum ditakar. Oh, di masa Nabi SAW kurma ditakar. Kalau emas ditimbang. Nah, kalau tidak tahu ini ada barang di masa Nabi nggak tahu ditakar atau ditimbang, maka pendapat yang terkuat adalah sesuai dengan adat di negara tempat jual beli tersebut, apakah dia ditimbang atau ditakar. Ini untuk menentukan nanti kalau pertukaran sama jenis maka harus sama takarannya. Kalau ditimbang berarti sama-sama ditimbang, beratnya sama. Kalau ditakar harus sama-sama ditakar, ukuran takarannya sama. Demikian berkaitan dengan kaidah yang ketiga, yaitu al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan satu hukum. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.